nggak apa-apa sih. Yang penting dengerin kelas kan, ada kan. Tapi nggak mungkin denger sini, nggak terlalu jauh sih. Oh, woi, masuk. Good. Yuk, mulai yuk. Hari ini Tian izin, Alea izin, Karen izin. Ya, Karen izin. Karena kalau Alea sama Karen kelihatannya besok ada ulangan, ada tes katanya. Kalau Tian sedang pergi sama mama papahnya mungkin ya. Yuk, kita hari ini bersyukur bisa lihat Selo sehat, Moses, Karen itu anugerah Tuhan ya. Yuk, nanti kok Ekel biar nyusul ya. Di sini juga lama nggak lihat nih kemana nih ya. Katanya bisa om, cuman nggak tahu nih, disuruh kabarin ya. Yuk, kita mulai aja yuk. Waktunya nanti keburu habis, udah lebih lewat 6 menit. Yuk, Aaron berdoa untuk kita semua. Ayo Aaron, berdoa. Ya teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami bisa dipertemukan oleh kelas pemuritan ini walaupun online. Tuhan berkati internetnya supaya nggak nge-lag Tuhan, dan berkati supaya apa yang Jason kasih firman bisa kami terapkan ke kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Thank you Aaron. Akhirnya wakilnya bergabung nih. Puji Tuhan. Halo Ekel, apa kabar Ekel? Shalom. Shalom, wah kamu tambah ganteng gitu. Keren loh. Kamu udah mulai tahun depan ya masuk kuliah tahun depan ya? Iya. Puji Tuhan, good. Bagus. Halo Cindy. Halo Om. Buka kamera dong, aku kan pengen lihat wajahnya Cindy yang cantik juga dong. Udah lama nggak lihat nih. Nah, gitu loh, keren kan? Puji Tuhan. Kalau Cindy juga mau masuk kuliah ya tahun depan? Iya Om, Gimana kuliahnya? belum tahu sih Om. Oh, lah kepinginnya? Gak tahu kayaknya sih online gitu Om. Loh, kok malah online? Kenapa? Iya, soalnya sambil kerja gitu. Pengennya sambil kerja. Oke. Kamu mau sekolah apa? Pendeta? Enggak Om. Kalau kamu mau sekolah pendeta nih, pas nih. Yang temannya Om Gisem kuliah ini terbuka lebar, nanti dapat beasiswa loh. Di Amerika loh kuliahnya, Cindy. Iya Om. Bagus loh, lulusnya nanti sudah di sana loh. Kamu coba berdoa dulu aja, bergumul. Kalau memang kamu kuliah pendeta, mending kalau memang online, ini jawaban Tuhan loh. Kan pas yang di USA, LA ini, di Los Angeles ini kan online. Yang Om Gisem ikut, terus Pastor Handoyo, papahnya Ekel sama Selo kan juga ikut tuh. Terus kamu bisa dapat beasiswa. Caranya masuknya. Oke Om. Sip, mantap. Ya, karena kamu kan juga kamu cinta Tuhan, kamu pelayanan, kamu juga kalau ada passion di situ, kenapa tidak gitu ya? Lakukannya terbaik, gak usah khawatir. Nanti kalau aku jadi pendeta, terus aku makannya apa Om? Nah itu buktinya Selo sama Ekel tuh pasti sekarang ya badannya sehat, makannya juga nggak pernah kekurangan, sekolah ya lancar, baik semua, ya kan? Karena kan pemeliharaan Tuhan itu nggak usah khawatir gitu loh, ya. Percaya. Kalau itu panggilan, lakukan karena terbaik. Melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Pasti Tuhan tahu yang terbaik. Tapi memang harus doa dulu. Panggilan kita nggak di situ, ya. Karena banyak orang yang bukan panggilannya, tapi akhirnya memaksakan diri, akhirnya di tengah jalan berhenti gitu. Dan akhirnya malah bisa bilang parah ya hidupnya gitu. Karena hanya buang-buang waktu, sebenarnya dia tidak panggilannya di situ. Makanya Cindy harus berdoa dulu, bergumul ya, bergumul pengennya apa. Kalau Tuhan kasih
kuliah yang lain ya sesuai passionnya Cindy nggak apa-apa. Yang penting pesannya Om Gesung satu, kalau Cindy udah ambil suatu keputusan kuliah misalnya jurusan apa gitu, lakukan yang terbaik, jangan setengah-setengah. Sudah memulai ya harus sampai selesai yang terbaik gitu, karena kita kuliah itu bukan hanya sekedar cari nilai ya. Kuliah itu adalah gimana kita banyak belajar dari yang kita tidak tahu, semakin kita jadi tahu dan berguna bagi kita ya. Nanti bisa mau bekerja mau apa, itu menunjang apa yang kita kuliah itu menunjang kehidupan kita di masa yang depan ya. Yang jelas utamakan Tuhan dalam segala hal, itu yang utama ya. Oke? Iya. Nah, sip. Ini Om Gesung hari ini mau ngulang dulu seperti permintaannya Pak Ketua tadi ya, karena ternyata sudah pada lupa wajar nggak? Wajar. Manusiawi nggak? Manusiawi. Tapi kalau kita sering lupa terus ya itu berbahaya, nggak boleh ya. Nah, Om Gesung mau mengulang sebentar ya, karena biar nggak lupa, merefresh aja, karena kita 1 bulan udah libur nih. Pemuritan itu untuk siapa sih? Ya, pemuritan itu untuk siapa? Pemuritan adalah untuk orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi, kalau kita mau memuridkan seperti Ekel, nanti Moses, Cindy, Aaron, Selo, dan yang lainnya mau memuridkan, kita harus tepat sasaran. Yang kita muridkan adalah orang-orang yang sudah percaya ya. Jangan sampai orang yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita muridkan, itu kita yang salah. Contohnya begini, ada seorang anak usia 5 tahun, tapi kita ajak untuk masuk kelas, di mana kelas itu adalah kelas 1 SMP atau kelas 7 ya. Itu kita sangat tidak bijaksana. Karena apa? Anak itu akhirnya ketika ikut pelajaran di SMP, karena pelajaran SMP sudah berat ya, sedangkan dia baru usia 5 tahun, akhirnya anak ini akan trauma dengan sekolah. Dia merasa sekolah mengerikan, sangat berat, dan akhirnya apa? Dia trauma, nggak mau kuliah, nggak mau sekolah, diajak sekolah nggak mau. Karena apa? Dia udah tahu pelajaran SMP berat, oh jadi sekolah itu berat. Nah, ini siapa yang salah? Yang salah yang ngajak, bukan anaknya ini. Akhirnya anak ini trauma, tidak mau sekolah karena apa? Yang ngajak salah. Anak usia 5 itu harusnya dimasukkannya di kelas TK kecil, supaya dia belajar bermain, belajar hal-hal yang dasar dulu, mungkin mengenal huruf, mengenal angka ya. Jadi jangan sampai kita ada orang yang belum kenal Yesus Tuhan Juru Selamat, kita ajak pemuritan, itu salah besar ya. Kita harusnya apa? Kalau kepada mereka yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita kenalkan dulu Yesus itu siapa kepada mereka, dan mengapa mereka harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus jelaskan dulu dong, sampai hati mereka sudah terbuka menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, mereka dibaptis, setelah itu baru dimuridkan. Jadi kita nggak boleh terbalik-balik ya, jangan sampai kita salah gitu. Orang yang belum mengenal Yesus maka kita muridkan, akhirnya apa? Orang itu akan menganggap Kristen itu berat, harus melakukan ini, harus melakukan itu, harus banyak perintahnya. Akhirnya apa? Orang itu menolak Kristus, bukan karena Kristus yang salah, tapi kita yang ngajak yang salah ya. Makanya kan Om Gesung di sini kan nggak ada ya yang belum mengenal Tuhan tak ajak pemuritan, nggak ada kan. Di sini Selo, Ekel, Moses, Cindy, Aaron, ada Tiang, ada Karen, ada Alea, semua yang Om Gesung ajak itu adalah mereka yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Jadi hati-hati dalam memuridkan, kita harus berhikmat ya, memuridkan orang yang sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, ya dikenalkan dulu dong ya, sampai mereka mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka mau dibaptis, mereka dimuridkan gitu ya. Kan dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 jelas,
Tuhan bilang pergilah jadikan semua bangsa muridku, tapi ada caranya, yaitu dengan apa? Pergi, beritakan, terus setelah mereka mau terima, baptis dulu mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan yang ketiga, baru ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Loh, jelas kan? Jadi jangan dibalik-balik. Kalau Tuhan udah nyuruh, langkah-langkahnya itu jangan dibalik-balik, ya. Nah, mengapa pemuritan? Kita semua udah belajar, ngerti ya. Mengapa kita pemuritan? Karena satu, itu perintahnya Tuhan Yesus, yaitu amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20. Yang kedua, mengapa kita perlu pemuritan? Karena kita semua warga negara surga. Jadi kita wajib hidup sebagai warga negara surga walaupun kita saat ini masih hidup di bumi. Tapi kita tidak ikut aturan bumi lagi, tetapi kita ikuti aturan surga. Dan yang ketiga, mengapa kita perlu pemuritan? Karena kita murid Kristus. Jadi kita perlu dimuridkan. Ya. Terus pelajaran yang kedua yang sudah pernah Yesus bahas juga di modul 2, yaitu syarat mengikut Yesus. Sebagai murid Yesus ada syaratnya enggak? Ada. Syaratnya apa? Yesus berkata dengan jelas di Lukas 9 ayat 23. Jelas dikatakan apa? Katanya, yaitu kata Yesus kepada mereka semua, kepada murid-muridnya, siapa mau mengikut aku, ia harus satu, menyangkal diri, yang artinya mematikan keinginan daging. Yang kedua, memikul salib setiap hari. Dan yang ketiga, mengikut aku. Ya, memikul salib artinya apa? Bayar harga. Ya, kalau menyangkal diri semua orang udah tahu. Ya, kalau kita saatnya baca firman, tapi kita tergoda ada acara TV lebih bagus nih, atau tergoda kita diajak teman pergi nih. Ingat, kalau jatahnya kita baca firman, ya kita baca firman dulu, baru lakukan yang lain. Kalau saatnya kita memang itu jam doa kita udah komitmen sama Tuhan, misalnya jam berapa kita doa, ya doa. Ya. Dan yang ketiga, yang kedua tadi menyangkal diri itu artinya apa? Bayar harga. Contohnya kita sebagai murid Kristus, kita nggak boleh hidup sembarangan. Kita kalau pacaran ya harus pacaran yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya kita harus ikutin. Kita harus bayar harga, walaupun orang lain kan nggak apa-apa. Kalau pacaran gandeng-gandengan, peluk-pelukan, cium-ciuman kan nggak apa-apa. Itu kan orang dunia. Kita sebagai murid Kristus nggak boleh. Kalau kita belum diberkati dalam pernikahan yang kudus, kita nggak boleh melakukan hal-hal yang melanggar kekudusan. Mengapa Om Yesus bilang cium-ciuman nggak boleh? Karena apa? Kalau orang sudah mulai cium-ciuman, nanti pasti nggak bisa mengendalikan diri, akhirnya melakukan hubungan seks di luar nikah. Akhirnya apa efeknya nanti? Hamil di luar nikah. Siapa yang rugi? Semua rugi. Bukan diri orang yang melakukan aja, tapi keluarga besarnya rugi semua. Papa mamanya malu. Ya, terus kehidupan yang harusnya masa depan sudah dibayang-bayangkan indah, mau ini, gara-gara hamil di luar nikah, semuanya kacau balau. Ya, karena apa? Tidak hidup kudus, tidak bisa bayar harga. Sebagai murid Kristus ya, orang lain dunia mengatakan hidupnya mau pergaulan seks bebas, mereka menganggap tidak apa-apa, itu urusan dunia. Tapi kita sebagai murid Kristus harus bayar harga. Aku murid Kristus kok, walaupun kita diomong banci lah, kita misalnya dikatakan orang kok jadul lah, kita nggak modern lah, ya nggak masalah. Lebih baik kita dikatakan orang jadul, nggak modern, orang bilang kita deso, katrok gitu, nggak masalah. Lebih baik, tapi kita bayar harga sebagai murid Kristus. Ya. Yang ketiga, kita harus mengikuti Yesus. Ya, syaratnya Tuhan Yesus kan bilang gitu. Mau barang siapa mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Nah, mengikut aku di sini artinya apa? Udah jelas ya. Di 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan apa? Setiap orang yang mau tinggal
dalam aku, ia wajib hidup seperti aku hidup. Jelas kan? Jadi wajib hidup seperti Kristus hidup bagaimana caranya? Ya baca firman. Makanya Om Yesus selalu bilang, ayo Cindy baca firman, Ekel baca firman, Moses baca firman, Aaron baca firman, Selo baca firman. Semua harus baca firman. Karena apa? Supaya kita bisa hidup seperti Kristus hidup. Om Yesus tidak menyuruh baca firmannya harus banyak-banyak, enggak ya. Kalau misalnya kita memang inginnya baca firman Tuhan mendalami dan mengerti, aku cuma baca satu perikop aja Om, nggak apa-apa. Tapi kita ngerti, paham, dan kita melakukan. Itu lebih baik daripada kita baca satu pasal, tapi kita nggak melakukan, apalagi parahnya tidak memahami. Itu parah. Lebih baik kita baca sedikit, tapi kita lakukan rutin, continue. Satu Alkitab nanti pasti akan selesai, entah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun baru selesai, nggak apa-apa. Yang penting lakukan dengan setia. Kalau bisa satu pasal lebih bagus, kalau bisa 2 pasal sehari lebih bagus terus. Tapi yang jelas esensinya adalah bukan banyaknya pasal yang kita baca, tapi yang paling intinya adalah apa? Kita rutin baca firman, disiplin diri kita baca firman, dan kita paham, dan kita menjadi pelaku firman. Makanya Om Yesus senang nih dengan Aaron, Selo nih yang selalu sering tanya nih, Om tanya ini, tadi baca ini kok nggak paham. Om Yesus senang gitu ya. Bahkan kadang-kadang Aaron bilang, oh mau merepotin, nggak pernah merepotin ya. Aaron nggak pernah merepotin, Om Yesus justru senang kalau Aaron tanya, Selo tanya, Om Yesus senang. Kenapa? Kalian jadi tandanya baca beneran, apa yang dibaca tidak ngerti, tanyakan, Om Yesus pasti akan jawab, akan berikan jawabannya dengan benar. Dengan benar dalam arti apa? Alkitabiah, sesuai dengan Alkitab ya. Nah itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, kita sudah belajar bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan. Karena murid Kristus itu harus melakukan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana kita mau melakukan kehendak Tuhan? Ayo, kalau kita belum mengenal kehendaknya, kita sebelum melakukan kehendak Tuhan harus mengenal dulu dong. Gak mungkin dong kalau kita mau mengaku melakukan kehendak Tuhan tapi kita belum mengenal kehendaknya. Tidak mungkin. Kita harus apa? Kita harus mengenal dulu kehendak Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita mau mengenal kehendak Tuhan? Ya baca firman, kembali lagi ke baca firman, supaya kita ngerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan adanya ya di Alkitab, nggak ada di tempat lain gitu ya. Nggak ada di komik, nggak ada di pelajaran buku sekolah, nggak ada di mana-mana. Ya di Alkitab. Udah, itu satu-satunya sumber yang benar, yang terpercaya, yang bisa dari situ kita mengerti kehendak Tuhan ya dari Alkitab. Jadi kalau kita mulai baca firman males, hati-hati. Tandanya roh kita sedang sakit. Kalau roh kita sakit tidak segera diobati, lama-lama roh kita padam alias mati. Jadi kita ini seperti mayat hidup. Kita hidup tetapi roh kita mati. Roh yang di dalam diri kita mati. Akhirnya apa? Yang di dalam mati, segala sesuatu yang mati itu pasti bau, ya. Nah, kalau bau, akhirnya apa? Yang keluar dari perbuatan setiap hari ini adalah kotor, yang tidak benar. Contohnya jadi apa? Omongan kotor, tindakan yang kasar, pikirannya kotor, segala sesuatu yang dilakukan tidak benar. Karena apa? Rohnya sakit, rohnya padam, rohnya mati, nggak pernah dikasih makan. Yang dikasih makan hanya tubuh jasmaninya terus, sedangkan rohnya tidak dikasih makan. Roh kita makanannya apa? Ya makanannya firman Tuhan, nggak ada yang lain. Apa yang dikatakan Yesus? Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Ya, jelas kan? Jadi kita harus apa? Ayo mulai baca firman. Kalau kita baca firman aja males, gimana kita mau melakukan kehendak Tuhan? Nggak mungkin, Om Yesus nggak percaya. Orang yang ngomong melakukan kehendak Tuhan tapi nggak pernah baca firman males, itu dipertanyakan. Ya, loh, Om Yesus ngomong gini, apakah Om Yesus sudah berhasil baca firman tiap hari? Gitu?
Enggak loh, Om Gisun kadang-kadang juga bolong-bolong nggak baca loh, karena kesibukan sekarang kerja di Jakarta, sibuk, pulang malam, udah ngantuk, nggak baca, besok pagi udah bangunnya kesiangan, doa, habis doa langsung Om Gisun berangkat, nggak baca firman. Tapi apa? Alarmnya Om Gisun bunyi, alarmnya Om Gisun di mana? Di hati. Di hati ini nggak bisa bohong, sehari itu nggak damai sejahtera, aku belum baca firman. Nah, itu tadinya roh kita masih sehat. Tapi kalau kita nggak baca firman, kita merasa baik-baik saja, hati-hati. Roh kita sedang sakit. Contohnya, kalau Ekel sehat, Cindy sehat, Moses sedang sehat, Aaron sedang sehat, Selo sedang sehat. Ketika kalian satu hari nggak makan, kalau orang yang sehat, pasti dia akan merasa lapar. Itu kalau orangnya sehat. Tapi kalau orang sakit, nggak ada nafsu makan karena dia sedang sakit. Begitu juga kita. Kalau kita tidak baca firman, kita merasa baik-baik saja, tandanya roh kita sedang sakit. Ya, jadi paham ya artinya ya. Jadi kalau misalnya siapa yang kurang baca firman Tuhan kadang-kadang nggak nongol-nongol, Om Gisun nggak mau menghakimi. Misalnya Eko nggak pernah laporan tuh di kelas, di grup kita. Om Gisun nggak pernah menghakimi Eko tidak baca firman. Om Gisun nggak menghakimi karena mungkin Eko baca tapi tidak laporan. Itu nggak masalah. Ya, Om Gisun hanya menekankan baca firman, itu yang utama. Ya, baca firman. Begitu juga Cindy juga nggak pernah laporan, Om Gisun nggak masalah. Yang penting, please baca firman, harus rutin. Ya, kenapa? Supaya roh kita nggak mati, supaya roh kita nggak padam. Ya, ingat loh ya, kalau tubuh kita sehat, ketika kita satu hari nggak makan, pasti kita merasa lapar. Itu orang sehat, tandanya orang sehat seperti itu. Karena dia punya nafsu makan. Tapi berbeda dengan orang sakit. Sehari nggak makan, dia nggak merasa lapar. Karena tubuhnya nggak enak, sakit kok. Dia malas makan, nafsu makannya hilang. Nah, jadi ingat, dicek sendiri aja. Masing-masing ngecek nih. Aaron ngecek dirinya sendiri, Moses cek dirinya sendiri, Cindy juga, Ekel juga, Selo juga bisa dicek. Rohku ini sedang sakit apa sehat ya? Kan gampang ngetesnya gampang. Aku kalau nggak baca firman Tuhan sepanjang sehari ini, aku rasanya ada yang kurang nggak ya? Ada yang nggak nyaman nggak ya? Ada nggak damai sejahtera nggak ya? Nah, kalau masih ada perasaan seperti itu, kita merasa, aduh kok aku belum baca firman, aduh ada yang kurang, aduh aku berdosa, aduh aku salah, itu tandanya roh kita sehat. Tapi kalau ketika kita tidak baca firman, kita merasa baik-baik saja, hati-hati, rohmu sedang sakit. Ya, loh Om, tapi dia pinter kok Om, dia ibadah terus kok, dia melayani kok, dia aktif kok, ibadah mudah-mudi ikut, ibadah umum ikut, dia pelayanan kok, semuanya aktif, di komsel juga oke. Terkasih tahu ya, orang sakit, yang rohnya sakit, itu bisa saja dia tetap aktif secara fisiknya pelayanan, tapi motivasinya dia dalam melayani sudah salah. Tanpa disadari, motivasinya melayani salah. Apa motivasinya? Tuhan kan ngomong, ingat nggak ada cerita tentang Maria dan Marta? Ya, Om Yesus berharap kita ingat semua. Waktu itu Yesus datang ke rumahnya Maria dan Marta. Ya, setelah itu apa yang dilakukan? Maria duduk di bawah kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan perkataan-perkataan Yesus. Sedangkan Marta sibuk sedang menyiapkan makanan buat Yesus. Kok enakan saja dia nggak membantu aku padahal aku sibuknya seperti ini. Yesus jawab apa? Marta, Marta, mengapa engkau menyusahkan dirimu? Tuhan Yesus jawab apa? Maria mengambil bagian yang terbaik.
Ya, jadi ingat loh, yang menyukakan hati Tuhan itu bukan karena kesibukan kita. Wah, seminggu ibadah 3 kali. Wah, komsel pelayanan. Wah, kelihatannya dilihat orang hebat kerohaniannya. Tapi yang Tuhan butuhkan bukan itu loh. Yang Tuhan butuhkan apa? Orang yang melakukan kehendak Tuhan. Ya, percuma kalau kita melayani tapi kita nggak pernah baca firman. Percuma kalau kita aktif melayani tapi kita nggak ada jam doa khusus. Tuhan itu lebih rindu anak-anaknya tuh punya hubungan yang intim dengan Dia. Jadi kita cek loh, kita jam doa-doa kita gimana, jam baca firman kita gimana. Karena apa? Banyak nggak orang yang pelayanan tapi hidupnya amburadul? Banyak sekali. Kenapa? Banyak orang yang melayani Tuhan aktif tapi yang berbohong terus. Ya, yang sukanya menyakiti orang terus dengan kata-katanya yang kotor, kata-kata yang kasar, atau orangnya judes. Nah, itu kita harus hati-hati. Ya, Tuhan lebih senang dengan apa? Kita melakukan kehendak Tuhan. Loh, Om, jadi nggak perlu pelayanan nih, Om? Jadi nggak perlu, salah, Om Gisun nggak bilang gitu. Maksudnya Om Gisun, kalian kalau melayani Tuhan, contohnya seperti Ekel, Selo, Cindy yang sudah aktif melayani di gereja, bagus. Apa yang kalian lakukan bagus. Cuma ingat, jangan pernah tinggalkan hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan sampai kita melayani pekerjaan Tuhan, tapi kita lupa menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini yang harus diingat. Ya, jadi yang utama apa? Layani Tuhan. Layani Tuhan itu dengan apa? Dengan hidupmu, dengan hatimu sehari-hari. Ya, lakukan apa yang kalian bisa. Doa, ayo doa, belajar doa pagi. Yang sudah punya jam doa, terus continue. Jangan sekali ini doa pagi rajin, besok bolong. Hari ini baca firman Tuhan rajin, besok bolong. Nah, jangan gitu. Ayo continue. Seperti Yesus itu loh. Tuhan Yesus di firman Tuhan dicatatkan pagi-pagi benar Yesus berdoa. Loh, Tuhan aja ngasih contoh loh. Pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar itu apa? Ya masih gelap, hari masih gelap. Yesus berdoa. Padahal kita tahu zaman dulu lebih ngeri loh. Kalau berdoa, orang di taman ya, Tuhan Yesus berdoa di taman begitu, pasti bayangkan nih banyak nyamuknya, udaranya dingin, mungkin ada serangga-serangga yang lain ya selain nyamuk. Tapi kita enak loh, Ekel enak nih di kamar bersih bagus, ya kan? Kalau mau doa pun enggak, Tuhan enggak suruh harus mandi dulu, rapi dulu, enggak. Duduk, jadi kalau langsung doa, Tuhan juga enggak marah, senang juga. Loh, kita kurang apa? Kan kurang enak apa Tuhan sama kita ini? Kita sebagai orang Kristen itu enak, kurang apa sih? Enak sekali kan kita? Ya kan? Kita doa, dalam kondisi apapun juga, Tuhan berkenan. Mau kita duduk, mau kita belum mandi, mau kita belum apapun, Tuhan nggak pernah lihat. Yang penting Tuhan lihat hatinya kita datang sama Tuhan, ya. Nah, pelajaran yang ketiga melakukan kehendak Tuhan itu harus mengenal kehendak Tuhan dulu. Bagaimana kita mengenal kehendak Tuhan? Ya kita harus baca firman, tidak bisa tidak. Karena kehendak Tuhan kita bisa mengerti kalau ada di dalam firman Tuhan kita baca dan kita mengerti. Tidak mungkin kalau kita senangnya nonton sinetron atau main game online terus kita jadi ngerti kehendak Tuhan. Nggak bisa teman-teman. Firman Tuhan nggak ada di situ. Kita nggak akan ngerti kehendak Tuhan kalau kita hanya nge-game online. Kita hanya senangnya melihat film atau kita ngelakuin apapun yang nggak ada hubungannya dengan firman Tuhan, ya kita nggak akan ngerti kehendak Tuhan. Akhirnya apa? Yang kita lakukan adalah kehendak kita sendiri. Nah gitu loh ya. Makanya bagi kita semua semangat. Karena Pak Om Gisun selalu ingatkan kalian masih muda,
latih diri kalian sejak dini. Karena apa? Nanti kalau kalian cinta Tuhan, kalian sudah biasa, kesukaannya adalah firman Tuhan, itu menjadi kebiasaan yang baik. Ya, itu jadi kita besok-besok nggak usah disuruh-suruh pun kita sudah punya kebiasaan yang baik, kita lakukan. Baca firman itu suatu kebutuhan. Ya, jadikan firman Tuhan, baca firman Tuhan sebagai kebutuhan kita. Ya, jadi ingat, kita jadikan firman Tuhan itu makanan kita sehari-hari. Kalau kita belum makan, lapar. Nah sama, kalau belum baca firman, ada sesuatu yang tidak enak dalam hidup kita ini. Makanya kita harus baca firman. Ingat, di Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi apa? Tetapi mereka semua yang melakukan kehendak Bapa. Ingat loh, jadi ingat loh, ini firman Tuhan yang mengatakan Tuhan Yesus sendiri loh. Bukan mereka yang berseru kepada Tuhan yang akan masuk kerajaan surga. Jadi kalau kita pelayanannya kuat, kita pelayanan di Komsel kuat, dimanapun kita pelayanan, tapi kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, kita nggak akan masuk kerajaan surga. Loh, ini yang bilang bukan Om Gisur loh, yang bilang Tuhan Yesus sendiri loh. Ya, jadi ayo kita harus belajar lakukan kehendak Tuhan. Nah, untuk mengerti kehendak Tuhan gimana? Ya baca firman. Sudah tidak ada hal yang bisa ditawar-tawar lagi, baca firman. Supaya kita ngerti nih apa yang menjadi kehendak Tuhan. Contohnya, oh Tuhan ingin kita menjadi penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, Om Gisur tahu ini dari mana? Baca firman. Kalau nggak baca firman, ya nggak ngerti. Harus baca firman. Ya, contohnya lagi, gimana kalau kita supaya ngerti kehendak Tuhan? Contohnya firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Nah, Om Gisur kok tahu ini gimana? Karena baca firman. Oh, jadi aku ngerti nih. Jadi aku harus mengasihi Tuhanku dengan semua totalitas yang dalam diriku, baik dengan pikiranku, dengan hatiku, dengan jiwaku, dengan mulutku. Aku mengasihi Tuhan dengan tindakanku. Oke, ya, harus baca firman. Nah, cek dalam diri kita, apakah setiap hari kita sudah semakin hari semakin serupa dengan Kristus? Itu yang bisa jawab sama diri kita masing-masing. Ekel yang bisa jawab ya Ekel, Moses ya Moses sendiri yang jawab, Selo, Aaron, Cindy yang bisa jawab. Apakah kalian sudah hidup semakin hari semakin serupa dengan Kristus? Cek hidup kita. Contohnya paling gampang, kalau papa mama suruh sesuatu, kita masih istilahnya itu suka bantah nggak? Masih suka menjengkelkan orang tua nggak? Ya kalau orang Jawa bilang tuh kita masih grugel nggak gitu ya. Kalau disuruh papa mama kita masih ngomel-ngomel nggak gitu. Nah, cek aja. Terus kalau kita di sekolahan, cek apakah kita di sekolah sudah jadi berkat belum. Kalau ulangan masih nyontek nggak. Kedua, kalau misalnya ada sama temen, kita jahat gak sama dengan teman kita. Misalnya kita ada teman yang nyakiti kita terus kita jotakkan, atau kita tidak baik-baik dengan dia, kita mengatakan kata-kata yang kotor sama dia, terus kita punya pikiran-pikiran yang tidak benar, kita sakit hati, kita kecewa sama dia, kita iri kalau temennya diberkati, kita iri. Cek ada nggak itu masih. Kalau masih ada, itu bukan dari Tuhan. Cepat bertobat. Ya, karena Pak, firman Tuhan berkata di Matius 22 ayat 39, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita nggak mau disakiti, kita jangan nyakiti orang. Kalau kita senangnya disayang, ayo kita mulai sayang orang. Kalau kita nggak mau dikata-katain yang kotor sama orang, ya kita jangan keluarkan kata-kata kotor sama orang lain. Ya, kalau kita maunya
Tuhan. Supaya apa? Kita benar-benar menjadi murid Kristus yang sejati. Nah, bagaimana melakukan kehendak Tuhan itu? Selain kita harus mengenal dulu, setelah mengenal apa? Kita harus ada kemauan. Ada kemauan untuk melakukan. Kalau kita hanya berkata, yes, aku sudah baca firman, tapi sampai situ aja, itu belum melanggar kehendak Tuhan. Melanggar kehendak Tuhan itu apa? Ngerti, tahu, baca firman, tapi setelah itu apa yang kita tahu, kita renungkan, oh jadi aku harus seperti ini ya. Contohnya seperti tadi, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Oke. Jadi aku sekarang tahu nih, aku harus mengasihi sesama aku manusia seperti diriku sendiri. Nah, setelah itu tidak cukup di mulut, tidak cukup di pikiran, tapi kita harus lakukan. Ya, lakukan gimana? Contoh paling gampang, ya. Contoh paling gampang nih. Moses misalnya nih, ya. Moses misalnya di sekolahan bawa roti 2 biji. Tahu temennya sebelah waktu makan dia nggak ada uang, dia nggak ada bekal, mungkin orang tuanya pas nggak punya uang. Moses punya 2 roti, rela nggak Moses kasih rotimu 1 buat temenmu? Nah itu contoh yang gampang, lakukan gitu. Moses, kurang dong, aku kalau makan harus 2 roti baru kenyang. Nah harus, tadi firman Tuhan berkata apa? Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih dong, kasih dah ya. Om Gisu ngomong gini praktek nggak? Om Gisu praktek. Om Gisu nggak mau seperti tong kosong bunyi nyaring bunyinya, nggak mau ya. Hanya ngomong pinter tapi nggak bisa ngelakuin. Om Gisu enggak. Om Gisu seperti ini juga praktek. Om Gisu pernah nih pergi pas waktu mau pelayanan ke Jatibarang ya, dipanggil korban di GPI Akhirmon. Om Gisu naik kereta api dari Semarang nih. Ketika Om Gisu duduk, di sebelahnya Om Gisu ini ada orang dari Kudus ya. Dia masih kuliah di Bandung. Nah dia pada saat itu kelihatannya kalau nggak salah sekolah apa ya, dia ambil jurusan keperawatan kalau nggak salah. Dia sekolah di Bandung. Terus Om Gisu tanya, dia orang Kudus. Pada saat itu kita berangkat naik kereta api itu jam 7.26 menit. Nah terus dia tahu nggak dari Kudus jam berapa? Dia dari Kudus jam 4 pagi. Karena takut kalau terlambat. Dia dari Kudus terus masuk ke kereta api. Jadi dia belum makan. Pada saat itu Om Gisun hanya bawa roti 1 biji. Ya, itu untuk sarapannya Om Gisun di kereta loh. Tapi pada saat Om Gisun tahu, tak tanya jam 4, dia baru bangun, langsung dia berangkat ke Semarang, jadi tadinya dia belum makan. Dan akhirnya Pak, Om Gisun tawarkan rotinya Om Gisun kepada dia. Ini Kak, dimakan aja roti, kan tadi belum sarapan kan? Ini buat kakak. Akhirnya Pak, padahal Om Gisun nggak kenal dia, juga bukan saudara seiman, ya. Tapi Om Gisun mau belajar seperti Kristus, belajar membagi apa yang Om Gisun bisa bagi. Om Gisun kasihkan. Konsekuensinya apa? Om Gisun makan enggak? Om Gisun nggak jadi sarapan. Nahan lapar, Om Gisun minum aja di kereta api. Tapi upahnya ada nggak? Upahnya apa? Rasanya damai sejahtera nih, sukacita. Apakah tiba-tiba roti terus datang, Om Gisun dikasih roti? Enggak. Sepanjang perjalanan 4 jam, Om Gisun nggak makan apa-apa, cuma minum. Tapi apa? Ada sukacita ketika melakukan kehendak Tuhan. Dan upahnya apa? Om Gisun nggak nyangka, pulang sampai ke Jatibarang dijemput, langsung diajak makan. Dan bahkan diajak makan enak, diajak makan suike, ya. Roti yang tadi harganya Om Gisun cuma paling 8.000, 9.000, Om Gisun diajak makan suike yang harganya 100 sampai 150.000. Bayangkan, berlipat-lipat kali Om Gisun dapat gantinya dari Tuhan. Bukan karena kita melakukan ingin mendapatkan upah. Nah ini loh ya, teman-teman tak kasih tahu ya. Aaron, juga Selo, juga Moses, Michael, Cindy, Om Gisun kasih tahu ya. Kalau kalian melakukan segala sesuatu yang baik, itu bukan untuk mengharapkan kita akan menerima berkat yang berlipat. Ya, kalau motivasi kita pengen menerima yang berlipat, tandanya apa?
kita itu egois dan kita masih prinsipnya prinsip dunia. Paham ya? Jadi kalau kita menabur sesuatu dengan harapan, oh aku ngasih 1.000 rupiah, nanti aku berharap bisa dapat 10.000, itu nggak ada bedanya dengan orang dunia. Bahkan kita lebih jahat dari orang dunia loh. Loh, kok bisa om? Orang dunia aja nabung di bank, dia itu cuma dikasih unggas 5% sampai 6% setahun. Tapi kalau kita mintanya sama Tuhan, Tuhan berkati, aku mau menabur Tuhan, aku mau ngasih persembahan buat Tuhan 10.000 dengan harapan bisa berlipat 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Wah, kita lebih serem dari orang dunia loh, ngeri loh ya. Ingat tuh firman Tuhan yang 30 kali, 60 kali, 100 kali lipat itu apa? Dibaca dulu konteksnya. Itu bukan mengenai persembahan ya, tapi mengenai hidup kita nih. Itu kan berulang benih yang ditabur. Jadi intinya apa? Ketika firman Tuhan disampaikan ke kita akan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat itu apa? Perbuatan kita, perubahan hidup kita. Jangan dianggap kalau kita nabur 10.000 dapatnya 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Jangan punya harapan itu. Tapi Tuhan bisa kasih nggak? Bisa tuh. Kalian nggak usah hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan nanti yang mesti kasih berkat kok. Percaya, Tuhan pelihara. Bahkan nggak menyangka. Bahkan Tuhan bisa kasih 1.000 kali lipat. Gitu ya. Tapi motivasi kita harus benar dulu. Ya, oke. Jadi, ingat, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Benar-benar dari hati kita. Karena kita mengasihi Dia. Ingat dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan apa? Jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala perintahku. Jadi kita melakukan kehendak Tuhan bukan karena uang, bukan karena ingin diberkati, tetapi karena kita mengasihi Yesus. Ya, paham ya? Jadi mulai hari ini, ayo yang belum baca firman rutin, bertobat, baca firman. Termasuk Om Gisul juga, Om Gisul mau baca firman rutin, ya. Yang kedua, ayo kita yang belum melakukan kehendak Tuhan, lakukan kehendak Tuhan. Ya, kita harus yang terbaik, beri yang terbaik buat Tuhan melalui hidup kita. Ingat loh, menutup nih, ini terakhir dah ya. Moses dari tadi udah menguap-nguap terus tuh, udah ngantuk tuh Moses tuh, ya. Roma 12 ayat 1 dikatakan apa? Ibadah kita yang sejati. Tahu nggak artinya ibadah? Ibadah itu artinya penyembahan kita. Penyembahan kita. Ibadah itu service, artinya penyembahan kita. Yang sejati apa? Di situ dikatakan ibadahmu yang sejati adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Tiga ini. Kalau kita sudah diberkati Tuhan, kita sudah mengaku Tuhan itu sangat baik pada kita, Tuhan itu sudah sangat melakukan segala sesuatu yang luar biasa buat kita, ayo kita responi kebaikan Tuhan. Dengan cara apa? Persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Persembahan yang hidup tuh gimana? Ya sekarang ini, Selo masih hidup, Moses masih hidup, Ekel masih hidup, Cindy masih hidup, Aaron masih hidup. Ayo, ketika kita masih hidup ini, persembahkan tubuh kita. Jangan nanti kalau kita udah mau mati, kita sudah nggak bisa apa-apa, terus kita baru persembahkan tubuh kita. Percuma. Sekarang loh, Tuhan yang pengen tuh ya sekarang nih. Selo masih kuat, Ekel masih kuat, Moses kuat, Aaron kuat, ya Cindy masih kuat. Persembahkan tubuhmu yang hidup ini. Yang kedua, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Artinya apa? Jaga kekudusan. Orang lain mau merokok silahkan, orang lain mau minum-minum narkotika terserah,
Orang main mau pergaulan seks bebas, terserah. Tapi kita sebagai murid Kristus, ayo persembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Orang lain mau lihat nonton film porno, ya silahkan. Kita anak Tuhan nggak boleh. Kita persembahkan tubuh kita, mata kita sebagai persembahan yang kudus pada Tuhan. Orang lain mau main game terus semalam-malaman, besok bangunnya siang-siang, silahkan. Tapi kita sebagai murid Kristus nggak melakukan itu. Kita tahu dikasih Tuhan kesehatan mata, kesehatan tubuh, ya malam istirahat, besok supaya bangun seger. Bukan terus kita malah semalam-malaman bergadang, kita main game. Ya, oke. Jadi persembahan kita yang kudus, dan yang terakhir, persembahkan tubuh kita ini sebagai apa? Persembahan kita yang berkenan kepada Allah. Yang berkenan kepada Allah itu gimana? Ya yang sesuai dengan seleranya Tuhan. Contohnya gini, Moses, kamu paling suka makanan, Moses, kamu makanan yang paling kamu tidak suka apa? Buat Moses misalnya gitu. Tapi Aaron malah menyajikannya tuh mesti makanan yang ada sapinya. Kira-kira Aaron ini memberi yang terbaik buat Moses enggak? Menurut Moses? Enggak om, Kenapa? karena dikasihnya nggak enak om. Nah, karena yang dikasihkan Aaron ke Moses itu sesuatu yang Moses tidak suka, yang tidak berkenan, tidak sesuai seleranya Moses. Nah, padahal sawi sehat nggak sebenarnya? Sawi sehat. Aaron berpikir ini sawi sehat. Aku kasih makanan Moses, yaitu sawi, supaya Moses sehat makan sawi. Tetapi apa yang dipandang baik Aaron itu tidak berkenan buat Moses, karena Moses tidak suka sawi. Paham ya? Jadi kalau Tuhan, seleranya Tuhan apa? Kita harus ngerti seleranya Tuhan. Nah, kalau seleranya Tuhan itu apa sih? Kita melakukan kehendaknya. Ya, kita lakukan apa yang jadi seleranya Tuhan. Paham ya? Oke? Aaron paham nggak, Aaron? Pak Ketua, paham ya? Pak Ketua paham nggak? Paham om. Paham om. Puji Tuhan, ya. Oke Sun, percaya malam ini kita sudah mereview ya, sudah mengingat 3 modul yang kita sudah pelajari, yaitu mengapa kita pemuritan, sudah tahu jawabannya, terus syarat mengikuti Yesus, kita sudah tahu jawabannya, dan melakukan kehendak Tuhan, kita sudah tahu jawabannya. Senin depan, kalau Tuhan menghendaki, kita akan kelas pemuritan lagi, kita akan masuk bahan yang keempat, ya. Kita akan lanjut, kita nggak akan di kelas ini terus, maksudnya nggak akan di kelas ini terus, nggak akan di bahan ini terus, ya. Kalau kita di bahan ini terus, bagaimana kita mau maju? Ya, jadi kita harus next level. Oke, yuk, waktu sudah habis, kita akan doa. Nanti setelah ini kita istirahat, tidur, besok bangun dalam keadaan sehat. Kita jangan lupa baca firman, doa sebelum kita lakukan aktivitas kita ya. Oke, yuk. Kita akan doa. Ekel berdoa untuk kita, ayo Ekel. Mari semua kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih buat kelas pemuritan ini. Kami telah menyelesaikan kelas pemuritan ini. Ya Bapak, biar apa yang disampaikan bisa meremati hati kami. Berkati juga Om Gesun yang mengajar dan berbicara kepada kami ya Tuhan. Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati kuliahnya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dan sekarang kami akan mau istirahat. Yang Engkau sertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ya amin. Amin. Thank you Ekel. Hello Moses, Dom. Aaron, Makasih om. Dom. sampai ketemu di depan ya. Dadah.